masih kita ngobrolin tentang sepak bola Indonesia, Mas Gita dan juga Om UK. Ini tadi sempat dibahas juga beberapa pekan lagi persiapan untuk World Cup U17, ya kan? Yes. Tapi menariknya adalah gini, gue gak ngerti gimana persiapannya sekarang, masih banyak stadion-stadion yang diberesin, JIS salah satunya. Kekejar nggak sampai nanti di hari H? Kekejar kalau gua Kekejar bilang. ya? JIS itu kan masalahnya rumput. Rumput kan cepet ya. Masalah lain adalah pintu masuk. Ya. Pintu masuk, nah gue nggak tahu tuh. Dia kan harus ada setidaknya 4 pintu ya. Tidak boleh 1 pintu aja. Cuman ini balik lagi under 17. Kalau melihat sejarah under 17, kalau tidak tuan rumah yang main kan penontonnya sedikit. Iya. Emang di sana ada Brazil, ada Inggris, ya, Mali. ada Mali kalau nggak salah. ya, ada Panama, ada Mali segala macam. Cuman maksud gue supporternya seberapa banyak sih itu. Jadi ya nggak terlalu. Ini bukan Piala Dunia Senior ya. Kalau Piala Dunia Senior udah pasti Nonton susah lah kita, nonton iya. ya. Tapi kalau ini kan under 17. Jadi gue nggak yakin bahwa membutuhkan penonton yang banyak dan pintu yang banyak juga. Jadi kalau gue bilang sih akan jalan nantinya. Ya, sekarang kan Ini ada 14 pertandingan kan di sana. 14 di sana. Tapi karena kan emang maskot, official anthem udah dirilis semua nih. Ya, ulangan yang 2020 ya. Iya. Ya. LOC-nya sempat gue tanya, ya diterusin aja dong. Itu kan belum kepake. Mumpung aja. Makanya gue juga waktu itu sempat bertanya-tanya gitu, ini itu barangnya pada kemana ya gitu. Iya. Kecuali lagu anthem. Lagu anthem baru dong. Iya baru Wika anthem, Salim. karena itu kan udah di yang under 20 yang dinyanyikan oleh Iya. Liodra dan kawan kan udah dimainkan di Argentina Iya. kan, jadi nggak bisa lagi. Iya, jadi yang sebenarnya yang official mana sih, Aldi Taher apa? Nah itu pertanyaannya juga. Karena yang diputar kalau di radio gue yang Wika Wika Salim, Salim. iya. Aldi Taher tuh siapa? Teman tetangga. Tapi kan tetangga sensasi saya. juga kalau dia ya. Iya, tangga FIFA lah Indonesia ya. Nggak ngerti tuh. Gue curigai waktu itu ya, wah ini kok produknya kenapa kagak dilelang gitu. Iya. Ternyata Sempat dilelang tapi terus berhenti. Kok ternyata sudah diskenariokan. Udah ada. Tapi kita update Dengan warna yang sama lagi ya. kita update ke pemainnya ya sekarang. Kita update ke timnasnya kita yang lagi pemusatan latihan atau TC Yes, di Jerman. Jerman, yes. Nah, oke, ini gimana kabarnya? Katanya Dirteknya ikut langsung ya itu ya. ya, ini hasil uji coba beberapa pertandingan sana ya. Kalah 0-1 dan menang 1-0. Tipis menangnya tapi Paderborn Youth, Paderborn. Yes. Yang kalahnya sama Merbus ya. ya sama Merbus U17 Iya. terus menang lawan Paderborn Paderborn Youth juga. Ini gimana ngelihat? Sana katanya yang paling digembleng dari sisi pertahanan terutama kiper. Karena memang kualitas kita kalau melihat lawan-lawan kita ya, Ekuador itu kan runner up Amerika Latin. Ya. Maroko itu semifinalis Piala Afrika Under 17. Panama itu juga nomor 3 di CONCACAF ya. Artinya kan daya gempur mereka ya sudah bisa diakuin lah ya. Jadi artinya memang pertahanan yang harus benar-benar diperkuat ya. Kalau kita lihat kan waktu kita AFC qualifiers, kita juara AFF Under 16 ngalahin Vietnam. Waktu AFC qualifier kan penentuan waktu kita hanya draw sama Malaysia, kita juara grup, kita kalah 1-5 kan. Iya. Dengan Iqbal tidak main waktu itu. Ini artinya kan tanpa seorang pemain yang jadi tumpuan kita berantakan di belakang. Ini yang gua rasa kenapa kita digembleng di pertahanan kita. Tapi kalau komposisinya gimana Om Yuke untuk pertahanan dan kiper kita nih? Pertahanan dulu. Iya, memang itu menjadi concern ya bagi Bima sejak kemarin juga selalu kalau kita lihat ketika uji coba lawan Barcelona, terus lawan Antlers, memang kan belakang itu agak rentan ya. Tapi kan nggak belakang ansi gitu ya. Nama main bola kan unit, bagaimana supporting lapangan tengah untuk cover transisi itu kan juga menentukan soliditas pertahanan kan. Memang peran Iqbal itu sangat luar biasa. Tapi kemarin itu pas uji coba lawan Paderborn apa lawan yang Musats itu ya. Yang tadi namanya susah emang kalau itu diganti-ganti. ada satu perkembangan positif dari salah satu pemain Garuda Muda ini, si Andre Pangestu, bek kanan atau bek kiri ya. Itu buat Bima itu perlu di-highlight ya karena improvementnya sangat signifikan. Ini pemain yang sebelumnya juga sempat berguru ke Garuda Select juga. Oke. Nah, Udah nggak ikut yang AFC Under 20? Enggak deh kayaknya. Nah, karena dia nggak kepanggil tuh gitu. Nggak kepanggil, malah di yang sekarang Kemarin di dipanggil. Garcel dia kepanggil. Jadi sekarang dia balik lagi, dia masuk lagi di sini kan. Ya. Kan ini ada beberapa pemainnya juga ex Garcel seperti Rizard ya. Rizard, kanan Garuda ya. Select, betul. Andre tuh bek kiri kalau nggak salah. Terus gue lihat juga info terbaru itu Welber udah bertolak tuh dari Sao Paulo ke Jerman. Kan tim ini kan mereka pindah home nih dari sebelumnya di Gladbach, sekarang di Dortmund. Jadi update yang terbaru itu. Terus yang kedua gue lihat juga
ketika uji coba itu Bima ini memainkan 2 komposisi line up yang berbeda, babak pertama, babak kedua. Jadi emang ganti 11, Iya, ganti dia mau 11. coba. Nah, yang menarik itu gue lihat sini babak pertama itu pemain-pemain utamanya yang kemarin terakhir kalah 1-0 sama Korea Selatan. Kayaknya Coach Bima ini udah punya yang di Patriot ya. ya, Kerangka punya udah ada kerangka. nih. Jadi dia coba jaga itu biar solid dulu nih gitu ya. Walaupun memang nanti akan ada tambahan-tambahan yang dia siapin dari layer keduanya. Makanya dia coba babak pertama itu Andrika, Rizar, Zaki, Iqbal, Habil, Afrizal, Jidabin, Vigo, Jidan, Reno, Kakak. Babak kedua baru ganti itu satu tim. Yes. Babak kedua itu kebobolannya babak kedua kebobolannya. Jadi Wiguna, Kipre, terus Andre, tadi Pangestu, Ibra, Rio. Ini banyak pemain baru Pemain baru yang dipanggil dan dicoba. Berarti kalau dilihat dari Jadi- hasil tadi, kedalaman squad Ya, belum intinya belum tetap imbang ya. Iya, belum imbang tapi intinya tetap Bima Sakti mengandalkan pemain-pemain yang kemarin ikut AFF Under 16 dan Ya. juga qualifier Asia Under 17. Ya terutama tadi Tim nama-nama yang udah kayak dipilih. Vigo, Iya, Kakak gitu betul. kan emang selalu dipercaya oleh Coach Bima. Dan kemarin kan? kalau gue ngeliat pertandingannya lawan Korea Selatan sendiri yang kita kalah 1-0 ya, babak pertama itu gambaran bagaimana memang ya harus solid di belakang. Ya. Sama lah kayak waktu senior kita lawan Argentina ya. Kita kan solid di belakang sebenarnya. Konsentrasi kita benar-benar di belakang. Argentina kan baru bisa bikin gol lewat tendangan jauh Ya. kan itu. Nah, itu yang paling penting menghadapi tim yang memang kualitasnya secara di atas kertas jadi atas kita ya mereka. Oke, kalau dari dilihat tadi akan ada masih berapa pertandingan uji coba lagi sih di sana, oke Mas Gita? Besok kan lawan Frankfurt U19 tuh. Hari apa tuh? Pokoknya setelah mereka pindah ke Dortmund, Ya. uji coba berikutnya, uji coba terdekat itu lawan Frankfurt U19. Lawan Frankfurt. Bagus lah kita lawan tim-tim yang lebih dewasa kan, supaya anak-anak nih nggak mau dibantai lebih bagus biar pengalaman kan. Iya, betul. Iya. Dan Bima bisa lebih selektif lagi lihat mana pemain-pemain yang secara mental siap nih ngadepin tim-tim kuat. Ya. Karena nanti yang kita hadapin juga tim-tim yang bagus-bagus kan. Jadi biar sekalian ngerasain Sekalian uji coba bener yang di kuat sana gitu. emang kerasnya atmosfernya jadi dapat. Oke, kalau ngelihat dari ini anak-anak asuhnya Coach Bima ada yang dari top score kan? Banyak. Banyak ya. Gimana ngelihat mereka bisa sekarang Iya. ada di Jadi sana? gua kebetulan gue punya database kan sistemnya. Jadi gue bisa panggil nama-namanya akan keluar tuh. Iya. Jadi dari 28 nama ini tuh 15 itu 15 main di pernah main di Bangga Liga dong lo ya. top score. Biasa aja. Karena udah setiap tahun kayak gitu kan. Ya, Bangga nanti kalau udah nahan Ekuador ya. Memang harusnya gitu ya tingkatannya ya. Karena emang dari main di Liga U14, U12, iya, Liga 14 ya. usia bawah ya. Usia bawah. Ini EPA yang akan dimulai kan juga ada Under 17 ya, Ada. EPA ya. Iya. 17. Jadi database sudah ada siap agen ini. Kita ngarahin aja karena ini kan mereka namanya di liga apa namanya swasta ini kan nggak langsung terafiliasi ke federasi. Biasanya dari sini kita nih kayak bengkel aja nyiapin pondasinya, habis itu mereka main di EPA. Yang beruntung sebenarnya klub-klub EPA. Iya, Iya. betul. Karena dia sebenarnya Kalau dimanfaatkan oleh klub EPA iya, itu. gini gitu. Sebenarnya mereka itu terbantu dengan kompetisi-kompetisi swasta yang seperti gue punya. Iya. betul. Karena sejujurnya mereka itu nggak ngebina, tapi mereka ngambil. Ngambil yang dibina adalah dari Dari yang kompetisi bawah. swasta yang bawah. Jadi kalau ada istilah bahwa ini homegrown players nggak juga ya. Enggak juga. Karena udah di bengkel, apalagi di Iya. bengkel dimodif ya. Betul. Berarti di dapetnya bahan dimodif jualnya bisa mahal dong. Nah, itu dia. Udah siap ngagenin berapa pemain. Udah ada catatan dia. Iya, udah ada ya catatannya. Nanti lo tanya lagi episode berikutnya. Tapi ini jadi menarik karena memang perkembangannya mereka harusnya ada di level ini setelah main di liga bawah dan ada Iya. pantauan-pantauan. Nah itu yang gua kenapa kok justru yang banyak kepilih itu mereka lebih dulu kenyangnya di kompetisi swasta ya. Karena di usia ini nggak ada kompetisinya. Emang Di betul. PSSI. Jadi lu bayangin kita dapat hadiah jadi tuan rumah, Ya. kita nggak punya kompetisi. Nggak punya kompetisi Dari mana kelasnya. dia ngambil Karena nyarinya? kemarin Iya. Sintayong waktu bikin tim under 20 dia hasil kompetisi itu kan jelas bahwa under 20 kan udah Iya. banyak yang main di liga Iya. kan. Betul. Kayak Marcelino Ferdinand. Kalau 16-17 nggak ada. Kuateh juga udah. Jadi Iya. itu gampang dia nyomotin pemainnya. Terus naturalisasi kan juga jalan ya. jalan. 17-nya nggak ada. Nggak ada. Iya. 17 ke bawah itu nggak ada. Ada kita punya Suratin, tapi Suratin itu turnamen. Turnamen Bukan tuh liga. Bukan liga yang setiap Iya, minggu betul. main. Iya, kalau Suratin ya Piala Suratin Iya emang kelar dalam momen waktu aja. 2 bulan. Nanti baru Iya. tahun depan ya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Jadi Ini nggak kayak ada. sekarang nih Suratin Jakarta mau mulai. Iya. Sebulan aja kelar. Iya betul. Apa yang mau dia Apa yang bisa dilihat, kan? EPA juga ya kemarin kan EPA Tahun juga lalu berjalan ya? 2 bulan. Tahun ini aja yang bakal sampai Maret ya. Tahun ini dikembalikan Iya, seperti pertama kali iya, apa iya. diselenggarakan. Berarti berapa lama? Sampai Maret nanti dia. Oke, Bayangin, itu 6 panjang ya. bulan itu. Iya 6 bulan. Nah ini lah harusnya lebih banyak lagi kayak Iya, gini ya. kayak gini. Makanya kemarin pada saat kita jadi tuan rumah U17 terus kemudian makanya open seleksi di setiap kota besar ya. Itu sebenarnya dilakukan dengan setengah malu sebetulnya sih.
Iya, betul. Kenapa setengah malunya? Ya karena PSSI nggak punya kompetisi. Akhirnya untuk mengakomodasi dan Masa sampai sampai audisi gitu ya? Tapi audisi susah ya, ini bukan kayak nyanyi ya, maksudnya ini Iya. kan turnamen ala dangdut. Nah iya, lu kan nggak bisa nitip ya pemain buat main di Under 17 Piala Dunia gitu. Kan dengan audisi kan lu bisa nitip Jadi gitu. ada yang kepilih 2 dari audisi. Dari open audisi ini? Dari ribuan berapa 12 kota itu kepilih 2. Tapi dua-duanya udah pernah main di EPA. Jadi sebenarnya bukan hasil audisi juga, Hasil bukan hasil EPA. murni. Karena emang udah di pernah main di EPA, EPA. udah Yang satu pernah main di main. Bali, yang si lupa gue namanya. Yang satu lagi main di APC. Bali apa? Bali apa yang Bali juara? United. Yang juara kan berarti Bali Iya, United. pokoknya pernah main di Iya. youth-nya Bali. Jadi bukannya murni dari pencarian bakat seperti Indonesian Idol gitu. Oke, jadi ini menariknya juga ya. Kita lihat di tadi mudah-mudahan akan ada lah ya, makin banyak nih. Oke, terima kasih kepada Om Yuke dan teman-teman nih yang bikin ini ya kan. Siapa tahu tahun depan terus dipercaya lagi U17 kita ini berhasil beneran lolos ke Piala Dunia next-nya kan untuk U17 Amin. harus punya kompetisi. Iya. Yang penting jangan tiba pikir, tiba masa, tiba akal. Iya. Jadi siapin terus gitu. Ada atau nggak ada event, ini kompetisi Ada terus. Jadi begitu pas dapat kayak sekarang gitu berkah ketimpaan dari jadi tuan rumah kita udah punya Siap. timnya. Iya. Makanya siap database makin banyak nih tahun depan. Oke, selain pemain juga di U17, lu ketawa temen. Database makin banyak ya. Masih ini juga ada beberapa wasit ya. Jadi kita memang masih jadi wasit cadangan. Maksudnya. Cadangan tapi tetap menjadi ini juga dong prestasi Torik juga salah untuk satunya wasit. ya. Ada Torik Akatiri, Yudi Nur Cahya dan Aprisman Aranda. Kita lihat Itu kan sebenarnya wasit cadangan. kualitas di Liga 1 itu Iya. ya. Jadi kalau gue bilang sih nggak heran walaupun mereka hanya sebagai wasit cadangan ya. Apa sih istilahnya bukan cadangan sebenarnya? Apa fourth official? Iya. Atau Bukan kalau di fourth situ disebutnya support referee. Iya, support referee. Iya. Jadi kan ada 2 referee, ada satu lagi Referee VAR. Wasit VAR. Kita nomor 3 di bawah. Supportnya. Jadi apakah ini hanya membuat logo tuan rumah biar ada perwakilan? Memberikan rasa senang. Rasa senang? Atau berarti memang secara kualitas kita fair-fairan? Secara kualitas belum ada di Piala Dunia? Iya, ternyata memang belum memenuhi kualifikasi. Bahkan Iya. untuk Asia pun juga kita kemarin Asian Games gak ada satupun wasit dari kita yang Iya. Asian Tapi Games juga ada. jangan kan gitu ya. Waktu kita jadi tuan rumah Piala Asia tahun 2007, itu kan 4 tuan rumahnya kan. Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia. Itu Malaysia dan Indonesia nggak ada wasitnya loh. Ada wasit Thailand, ada wasit Vietnam. Vietnam tuh asisten referee, Thailand tuh wasit. Tapi kita berdua tuh nggak ada wasitnya. Kalau lagi main fun football, sering ngobrol sama wasit, mereka kan wasit berlisensi juga ya. Karena minat untuk menjadi wasit itu turun. Dan emang nggak dari usia muda. Jadi udah telat gitu untuk berkembang. Nah, karena ternyata di tiap lisensinya itu ada batas umur ya. Iya, iya. Jadi kalau mau ngambil ini, kalau lo udah umur segini tuh nggak bisa gitu. Jadi emang harus dari usia muda banget Iya, beneran karena ngerintis jadi wasit itu kan mentoknya di usia 46. Heeh. Jadi kalau dia baru mulai jadi wasit umur 30 ya Iya, susah nanti. Iya, susah nggak akan bisa ke level Asia bahkan. Makanya gitu. itu menurut gua program PSSI untuk merekrut wasit dari akademisi dari kampus-kampus, terutama kampus-kampus olahraga ya. Kan ada kayak UPI Bandung, UNJ. itu kan wasit-wasit mereka intelek ya. Iya. Itu harus dikader dari sekarang karena sebagian pun udah terjadi sekarang wasit-wasit yang dari kampus itu mereka bisa promosi dan mimpin di EPA nih. Nah, ini mudah-mudahan ini jadi promosi ini kan karir kan. Itu mudah-mudahan ya yang selain regenerasi pemain, regenerasi wasit juga perlu buat kita karena wasitnya naik, kualitasnya juga akan naik secara liga ya. Oke, sedikit gue pengen ngebahas juga selain masalah Piala Dunia U17 karena ini katanya juga PSSI mau naturalisasi back baru lagi. Ada dari pemain seri B, dari Venezia, nih di belakang Sintayong nih dan juga Siapa namanya? dari It just ya. Yes, just dari Rian Flamingo itu kan dari Flamingo Ryan. Ini It just nih yang dari Venezia. Dari Venezia seri B, Venezia, Jay. Yang Rian Flamingo itu kan Sassuolo. Tapi Sassuolo. lagi dipinjemin ke Utrecht kan. Betul. Itu kan kemarin dipanggil sama Under 19 Belanda kan. Nah, iya. Itu kan katanya dipanggil sama Michael Risinger kan buat Under 19 Kan Belanda. kalau masih U19 Iya, bos bisa, boleh dong. bisa, betul. Nah, Tapi ini nggak tahu gimana? aturannya. Kalau udah Under 19 Belanda dia bisa Under 17 Indonesia. Masih boleh Bisa, ya? Masih boleh. Kayak Justin Hubner ya. Iya. Kan masih juga bisa. Kayak gimana ngeliatnya Om Yuki sama Mas Kita? Naturalisasi lagi nih, 2 nama. Yang kita tahu netizen dengan naturalisasi pasti ada 2 kubu. Iya kan? Bukan naturalisasi, dia punya darah Indonesia nggak ya? Ada. Dua-duanya ada. Ada. Kalau enggak sih sebenarnya wajar-wajar aja ya melakukannya. Yes, wajar ya. Iya kalau wajar, tapi ya sejauh mana dibutuhkan sebenarnya. Ini kan kalau dia masih Under 17, dia kan punya 2 paspor ya, jadi dia boleh memilih gitu loh. Masih Jadi, boleh pilih. Mas Yuki ngeliatnya gimana? Ada Ini lagi buat main senior ya. buat Under 17. Under 17?
Tapi di under 17 dan juga ya yang U23 yang buat event kebutuhannya terbatas juga buat tim utama juga nanti kalau dibutuhkan pasti akan jangka iya, panjangnya sama ke kayak sana. siapa namanya Rafael Struijk ya. Rafael Iya, Struijk Struijk. kan Ya, masih dia under dia 17 tapi ya main dia di bisa ke senior. senior juga Iya, ya. tapi gue suka mainin Rafael Struijk. Ganteng Iya. lagi. Iya, Oke. iya. Beneran. Kayak itunya juga langkah-langkah itu lincah-lincahnya. Kalau dia Iya. kalau mereka kebutuhannya buat under 19 ke atas sih oke-oke aja. Oke aja ya. Yang penting kalau 17 jangan lah ya, Ya, untuk kan mereka ya. kagak mengacaukan ini ya TC yang sudah jalan di Dortmund itu kan jadinya kalau dia masuk. Emang masih masuk usianya gitu? Ya nggak tahu. Kayaknya sih enggak. enggak, ya. enggak. Senior ini, butuhnya senior ternyata Kalau dibutuhin senior sih 11-11 juga nggak apa-apa. Kenapa gitu? Kenapa ya? Kesian dong pemain yang lainnya. Jangan lah, Rizky Ridho nanti di mana tempatnya? Bukan, kalau senior kan memang itu ajang yang sudah dewasa ya. Semua harus bersaing gitu. Silakan aja gitu. Karena kan target kita kan mau prestasi kan. Ya. Kalau dengan pemain-pemain yang lokal misalnya nggak dapat prestasi, mau coba misalnya dengan main asing ya coba main asing. Diaspora ya, tapi Pemain asingnya diaspora, Diaspora. ya. Coba aja gitu kan supaya nggak penasaran gitu hasilnya gimana gitu. Tapi ini lebih penting ya dibanding timnas Prancis yang saat juara kemarin 95%-nya kan emang dari Ya, nyata serius. Tapi udah warga negara itu Udah kan. warga negara Ya, itu dia kan. kan Tapi udah turunan serius, kedua. tapi udah Serius warga juga, kalau negara. untuk kita mau terupas ranking, mau terupas prestasi gitu, mau 11-11 ini pemain senior naturalisasi, diaspora, fine-fine aja gitu. Asal mereka melebihi Yang kemampuan para gua lawan. nggak setuju tuh kalau under 16 itu. Under 17 itu. ke bawah. Please gitu loh, gue please gitu. Jangan gitu loh. Kalau misalnya mereka memang punya keinginan mau gabung, monggo, tapi jangan nyari-nyari. Ya benar. Kalau nyari-nyari lu kesannya kan memang aduh kasihan gitu. Kita punya banyak pemain-pemain yang punya mimpi untuk bermain di tim nasional usia kelompok umur, di usia 17 pula, yang nggak ada target juga, dan itu pembinaan, diisi juga pemain-pemain yang lu cari-cari gitu. Jangan deh gitu. Kalau ya. Welber kan dia mau datang, silakan gitu loh. Tapi Oke. jangan Ya, cari-cari. dia kan punya juga darah ya. Oke. Iya. Nah, menurut lo gimana? Ayo, Berarti silakan. maksud gue juga ada lagi nih, jangan sampai karena kita takut under 17 kita tidak bisa berbuat banyak atau kalah malu-maluin kita jadi masukin pemain. Ya, sedih kalah ya kalau masih di situ jangan. Kan under Tapi- 17 ini. Iya, kalau buat naikin sosial media Karena juga- lu juara dunia U17 pun juga lu nggak nambah peringkat. Iya, dan nggak nambah peringkat dan tidak menjadi jaminan juga dari sebuah Betul, negara itu bisa terus berkembang ke Arab atas Saudi aja atasnya. juara U17. Iya, pernah mereka. Iya, tapi ya udah gitu ya. Tapi menurut lo gimana? Coba silakan komentar untuk naturalisasi ini ya. Silakan, dan gimana peluang Indonesia di U17? Silakan komentar. Habis ini yang tadi sempat di awal tadi pas kita juga bahas, ada banyak kejadian di pekan ke-14 kemarin di Liga 1 kita, banyak kartu merah. Habis ini ya.